Halo semua. Halo semua. Jadi di sini kami mau memulai wawancara kami bersama dengan Ibu Lita selaku HRD dari Gundaling Farmstead yang berada di Brastagi. Oke Bu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu Bu, untuk pembuatan dari Gundaling Farmstead ini Bu, kira-kira apa alasan memilih usaha susu sapi ini Bu? Kalau alasan dari owner kita itu adalah ingin membuat Brastagi ini maju, itu pertama. Tingkat pariwisatanya itu harus tinggi, karena itu salah satu pemasukan dari masyarakat sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan untuk putra daerah. Nah, owner kita ini sangat mengutamakan putra daerah. Jadi sebisa mungkin orang lapangan itu adalah putra daerah sini. Yang ketiga, visinya adalah ingin membuat masyarakat hidup sehat dengan cara memproduksi susu agar masyarakat bisa menikmati susu kita yang tanpa bahan pengawet tentunya. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya itu Bu, untuk usaha susu sapi kita ini sendiri Bu, sudah berapa lama berdirinya? Kalau berdirinya itu mulai dari tahun 2005, tapi pada tahun 2008 kita baru mulai go public karena kita masih membenahi satu persatu, mulai dari pengiriman sapinya, pembuatan kandangnya, semuanya. Jadi izin-izinnya kita mulai dari tahun 2008. Tahun 2008. Ya, itu mulai proses sapinya, proses susunya dijual, tapi pendiriannya 2005. Oh, berarti kalau kami itu belum lahir lah itu ya Bu, karena kami juga lahir 2008 kan. Di situ sudah mulai go public, berarti sudah lama lah berkecimpung di dunia Betul. usaha susu sapi ini. Untuk yang selanjutnya Bu, dalam proses pembuatan susu sapi ini apa aja kira-kira yang diperlukan? Yang diperlukan itu pertama kalinya adalah pastinya sapi, karena Ya. sapi adalah penghasil susu. Nah, sapi ini diperah 2 kali 1 hari, pagi hari dan sore hari. Kalau pagi hari itu jam 7, sore hari itu sekitar jam setengah 4 atau jam 4. Nah, sesudah sapi ini diperah susunya itu masuk ke dalam namanya tabung, karena kita melakukan pemerahannya secara pakai alat, bukan manual. Masuk dari ke tabung itu akan dialirkan ke namanya cooling tank. Cooling tank itu seperti tangki yang berbahan tidak berkarat tentunya. Nah, dari cooling tank itu akan dialirkan ke mesin pasteurisasi, dan di mesin pasteurisasi itulah susu tersebut diolah lebih kurang 1-2 menit, karena pasteurisasi itu tidak boleh mendidih gitu. Jadi sesudah dipasteurisasikan baru dikeluarkan, baru kita kemas dalam botol. Sebelum dijual kita harus mendinginkannya terlebih dahulu supaya lebih tahan lama, karena kita memang tidak memakai bahan pengawet sama sekali. Bahan-bahan kita pun semuanya termasuk yang premium. Didinginkan pakai es batu, baru masuk ke ruangan cool room, ruangan pendingin, baru bisa kita jual. Dan itu lebih kurang tahan 1-2 minggu, tidak lebih. Karena itu fresh milk ini. Fresh milk. Untuk tadi Ibu bilang diperah itu pagi dan sore. Untuk sapinya itu tidak apa-apa gitu, pagi dan sore gitu di. Justru dia harus diperah pagi dan sore. Kenapa? Sapi yang sudah melahirkan sama seperti manusia melahirkan 9 bulan, susunya itu harus diperah. Apabila tidak diperah, maka dia akan menjadi penyakit. Nah, penyakitnya itu di mana? Di ambengnya. Ambingnya itu seperti puting susunya, seperti itu. Kalau itu tidak diperah, itu bisa terjadi pembengkakan yang dinamakan penyakitnya mastitis. Seperti itu dia. Makanya dia dilakukan 2 kali pemerahan. Dan itu harus ada jarak jamnya. Misalnya jam 7 pagi, pemerahan selanjutnya setengah 4, biar susunya tetap banyak yang keluar. Seperti itu. Baiklah Bu, apa saja yang diperlukan untuk membuat proses susu sapi dan juga proses pembuatannya? Kalau yang diperlukan itu pertama pasti mesin ya, gitu. Nah, yang kedua susunya, bahan bakunya. Nah, kalau kita susu murni, kita tidak ada bahan baku tambahan. Itu murni susu tersebut langsung dipasteurisasi, langsung dikemas, langsung bisa minum. Tapi kalau misalnya susu rasa seperti stroberi, coklat, itu kita memakai perasa. Tentunya perasanya ini aman dan itu melewati BPOM gitu. Makanya saya bilang susu kita ini memakai bahan yang premium. Kalaupun susunya ada rasa manisnya, itu gulanya kita memang gula yang murni
Seperti itu. Baiklah Bu, yang selanjutnya bagaimana proses pembentukan usaha dari awal sampai sekarang? Kalau proses pembentukannya ya mungkin pertama kali mungkin dia cari lahan dulu ya. Cari lahan, setelah cari lahan, owner kita pertama itu tidak ada niatan untuk membangun pabrik susu. Mungkin dia hanya ingin beternak. Tapi dia lihat perekonomian di Brastagi ini makin lama makin maju, dia ingin memajukan Brastagi, makanya dia mulai membeli sapi-sapi kita dari Jawa, dari Lembang. Nah, dia kelola di sini, itulah dia mencari orang-orang terbaik untuk bisa membuat bagaimana supaya susu sapi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Kalau tantangannya ini sangat banyak ya, mulai dari pembangunan. Mungkin kalian pertama kali kemari belum menjadi bangunan seperti ini. Belum, masih rumah ya. Iya, masih gitu rumah. Masih rumah dan pembeliannya pun nggak secanggih sekarang, bisa QRIS gitu kan. Iya. Dulu masih beli ke dalam. Nah, semakin bertambahnya tahun ya, kita makin berkembang gitu. Itulah pengembangan dari owner kita. Mulai dari dasar, mulai dari tidak ada apa-apa menjadi ada seperti ini. Berarti betul-betul perintis lah kalau di Betul. kalau seperti kami kan kata-katanya itu bukan pewaris tapi perintis. Perintis, benar. Mulai usaha betul-betul Mulai dari nol usaha lah. dari nol. Mulai jalanan itu, tanjakan itu yang hanya belum batu-batu, betul-betul. sampai sekarang bisa kita lewati ya, nggak ada beceknya sama sekali ya kalau Iya. itu. Baiklah Bu, selanjutnya untuk pengeluaran bagaimana per bulan dan per minggu? Kalau pengeluaran kita ini lebih kurang sepertinya per minggu ya. Kenapa aku bilang gitu? Karena pakan kita itu kan kita beli dari masyarakat sekitar. Pakannya itu pakannya seperti jagung. Jagung itu kita beli dari masyarakat sekitar, itu masuk tiap hari untuk makanan sapi-sapi kita. Jadi dia dibayar per minggu. Otomatis itu merupakan pengeluaran kita. Belum lagi untuk konsentrat, makanan tambahannya. Konsentrat ini pun kita beli dari luar juga. Nah, jadi itu setiap minggu ada pengeluaran. Jadi tidak per bulan, per minggu jatuhnya. Seperti itu untuk pengeluaran pakan sapi. Selain itu ada solar, ada bensin, yang lain-lainnya seperti itu. Berarti emang betul-betul meningkatkan ekonomi lah gitu ya Bu, karena lapangan pekerjaan juga sudah disediakan di sini, dan juga kayak Ibu bilang tadi pakan-pakan dari sapi ini pun dibeli di masyarakat bukan diimpor sekitar. gitu ya. Tidak. Karena kadang beberapa ada juga yang kami lihat Bu, dia itu cuma lapangan pekerjaan, tapi yang lainnya mereka ambil dari luar karena mungkin kualitas di daerahnya kurang bagus. Tapi kalau di Gundaling ini betul-betul masyarakat semua ikut andil lah. Ikut andil. Bagi masyarakat yang mempunyai lahan jagung, biasanya mereka datang kemari, mereka tawarkan, kita nego harga, kita ambil. Gitu. Jadi memang kalau di Brastagi ini kan tumbuhan mana sih yang nggak tumbuh kan Ya. gitu. Jadi jagung inilah salah satu pakan untuk sapi kita. Jadi dari tanaman alami lah ya. Ya, lebih kurang seperti itu, dan itu pun kita cincang langsung kasih ke sapinya. Jadi jatuhnya masih manis tuh jagungnya. Batangnya, jagungnya kita kasih makan sapinya semuanya. Kalau untuk pemasukannya kira-kira gimana? Entah per hari, per minggu, atau per bulan? Kalau pemasukan kita itu per hari ya. Kita per hari itu berdasarkan pengunjung gitu. Tapi pemasukan terbesar kita biasanya itu di Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan juga libur anak sekolah. Kalau itu mungkin pendapatan kita lebih dari hari biasa seperti itu. Tapi kalau seperti hari biasa yang kalian lihat ada aja orang yang datang. Itulah pemasukan kita. Jadi kan tadi Ibu bilang kalau misalnya susu sapi farm Gundaling ini kan udah berdiri dari tahun 2008 lah go publiknya. Jadi kan udah sekitar 17 atau 20 tahun. Kira-kira apa masalah terbesar yang dialami oleh usaha ini? Kalau dari yang kita lihat, permasalahan terbesarnya itu pakan dan penyakit pada sapi. Penyakit pada sapi ini ya PMK, penyakit mulut dan kaki. Kalau penyakit itu sudah masuk ke wilayah kita, itu banyak sapi kita yang bermatian. Itu salah satu kendala kita. Jadi untuk solusinya pada saat penyakit mulut kaki ini masuk ke Brastagi, kita betul-betul membuat pengamanan yang ketat. Misalnya mobil yang masuk kita siram desinfektan, walaupun hanya bannya saja. Karena kita nggak tahu nih, bukan tubuh kita yang membawa virus, tapi angin dari luar itu bisa masuk ke mereka. Seperti itu. Jadi
tim kesehatan kita pun pakai baju APD Smart. juga, iya, Ya. pakai baju APD pada saat PMK ini terjadi. Nah, tapi kalau untuk kesulitan kita untuk makanan itu biasanya jagung. Kadang ada musimnya jagung itu tidak ada. Iya, iya. Jadi mau tidak mau kita mencari yang terjauh. Bisa sampai ke Juhar, bisa sampai ke merek seperti itu. Dan kebetulan ibu saya juga berkecimpung di dunia pertanian dan peternakan gitu, Bu. Kan memang penyakit-penyakit di sapi ini banyak yang apalagi di para petani-petani lokal kita juga banyak sapinya itu terkena penyakit. Kalau biasa mereka itu ada vaksinnya gitu. Ya, Kalau ada. untuk sapi-sapi di Gundaling Farmstead ini Ada 1 tahun itu biasanya kita 3 kali vaksin. Itu pun kita langsung mengundang orang dinas peternakan. Ya. Nah, mereka yang memberikan vaksin. Tapi vaksin pun tidak menjamin bahwasanya mereka lolos dari PMK. Gini, seperti yang baru-baru ini sekitar 2 bulan yang lalu kita baru PMK juga. Itu sapi kita ada sekitar 20 sampai 25 yang tidak bisa diselamatkan seperti itu. Jadi ya lepas PMK ini pun PMK lepas, tapi sisa penyakit yang tinggal itu kan tidak langsung hilang. Jadi kita masih proses pengobatan gitu. Dan sapi yang terkena PMK tidak akan kita perah susunya karena biasanya itu dia kadang mengeluarkan darah. Itu kan tidak boleh gitu kan. Pokoknya sapi yang terkena PMK pasti kita isolasi. Seperti itu. Jadi dari tantangan yang sudah dihadapi itu, Bu, apakah ada sisi positif yang didapat dari tantangan tersebut? Sisi positifnya pasti ada ya. Kita lebih berhati-hati. Makanya sampai saat ini kan ada car wash terutama. Terus kalau untuk karyawan kita sebelum masuk ke dalam kandang kita semprot desinfektan yang memang aman untuk kulit ataupun tubuh. Itulah sisi positifnya. Jadi kami terus menjaga karena saat ini info yang kita dapat di Jawa sana justru lagi marak-maraknya PMK gitu. Makanya setiap ada kunjungan dari sekolah-sekolah itu tidak kita perbolehkan masuk ke dalam kandang. Itu salah satu cara kita untuk menjaga. Bisa dikatakan banyak yang kecewa, iya. Tapi kita kan menjaga kualitas kita juga seperti itu. ada harga, ada kualitasnya. Betul. Selanjutnya, Bu, harapan untuk kedepannya dari usaha susu sapi ini apa, Bu? Harapan kita ya semakin berkembang ya, terutama karena kita udah memiliki planning untuk di tahun 2025 ini juga gitu kan, seperti penambahan sapi, terus pun kita ada rencana pembuatan arena bermain untuk anak-anak gitu, jadi supaya pengunjung lebih tertarik kemari gitu. Jadi dengan adanya kalian seperti ini ya, kami juga berharap kalian menyebarkan informasi yang positif ya ke masyarakat ya. Pasti. Gitu kan, karena hanya dari pengunjung lah kita bisa mendapatkan namanya keuntungan, iya gitu, tapi membayar gaji karyawan, pekerja itu dari situ semua, tidak ada dari pemasukan lainnya, tetap dari pengunjung seperti itu. Seperti tadi Bu bilang, ini penambahan sapi ini apakah dari sapi yang udah ada baru kita kembang biakkan atau diambil lagi gitu dari Lembang tadi? Nah, kalau sapi-sapi ini kan ada sistemnya melahirkan ya. Kalau yang jantan kita jual, kalau yang betina kita pelihara. Tapi kalau misalnya populasi lebih banyak jantan, kita beli tetap dari Lembang. Gitu. Penambahannya itu mungkin kita belinya yang darah yang belum pernah menikah. Sapi itu ada darah, ada yang sudah menikah gitu. Jadi kita beli yang darah yang bisa reproduksi baru, karena sapi-sapi ini masa umurnya 5 sampai 6 tahun saja. 4 kali melahirkan atau 5 kali melahirkan, habis itu dia afkir. Gitu. Jadi otomatis sebisa mungkin ya kita kembang biakan di sini, tapi kalau memang tidak memungkinkan kita ambil dari luar. Seperti itu. Kalau untuk sapi-sapi yang betina ini misalnya udah diperas gitu atau udah umurnya sudah waktunya, itu kalau biasanya kan ada dagingnya itu dipergunakan mungkin gitu atau dijadikan bahan makanan mungkin. Kalau di kita itu kalau udah memasuki masa afkir, kalau dia tidak terserang penyakit lalu meninggal, biasanya kita jual. Itu sesudah susunya kering ya. Tapi kalau belum kering kita tidak bakalan menjual gitu. Dan ada aja memang yang menampung seperti itu. Atau kita olah, kita jadikan
makan karyawan seperti itu. Bu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lain? Mungkin sampai sini aja mungkin yang bisa kami tanyakan, Bu. Terima kasih sebelumnya atas waktunya karena Oke. sudah mau bukan wawancara lebih tepatnya, Bu. Mungkin berbincang sedikit, sharing-sharing mengenai tempat Gundaling Farmstead ini supaya mungkin kami bisa menyebarluaskan ya ke teman-teman kami di sekolah, mungkin akan kami posting juga ke depannya, Bu. Oke. Laporan-laporannya juga pasti bergunanya untuk kami juga, Bu. Terima kasih kami ucapkan, Bu. Sama-sama, semoga sukses kalian ya. Amin. Makasih. Oke.